pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah di depan layar monitor pergerakan chart XAU/USD khususnya. Hari ini 27 Oktober, hari Kamis, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari pergerakan XAU. Yang pertama kita lihat dari histori dulu. Kita amati pergerakan hari Kamis, hari Jumat. Mohon maaf ya, ini kita lihat dulu yang hari kemarin. Kita lihat dulu di satu hari kemarin ya, kita sudah buatkan sedikit pemetaan di sana. Untuk yang kemarin kita coba untuk menggambarkan dari historinya, turun naik kemudian turun lagi. Ada kemungkinan dari area ini, ada kemungkinan di titik ini bergerak menuju ke atas lagi ya. Dan akhirnya kalau kita amati, ini terrealisasi bergerak ke atas. Hanya saja kita batasi di 1670, ternyata ada sedikit kelebihan naik, habis itu koreksi turun lagi. Dari sisi pending order, buy stop tersentuh cukup panjang, kemudian limit tersentuh. Nah, begitu limit ini, maka kita bisa recovery dengan di posisi atasnya, atau bisa di 250, 300 untuk stopnya, atau limitnya di 1670 poin sekian. Ini untuk memanfaatkan potensi titik tertingginya, atau kita bisa manfaatkan dengan limit sell-nya. Ketika tersentuh sell yang di 1664, maka berlaku recovery ya. Kita bisa tempatkan 300 di atasnya, 250, atau bahkan kita bisa manfaatkan, bisa antisipasi dengan limit sell di atasnya lagi ya, di area range dan di area level resistennya. Selanjutnya kita lihat di tadi malam ya, pas kita ada monitor di news jam 21 dan 21.30, kita sempat live di sana dengan memanfaatkan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan tren yang ada di sana, tetapi kita tidak mendapatkan peluang yang maksimal ya, sehingga kita exit lebih awal, karena kita melihat dari pergerakan yang ada tidak menunjukkan tanda-tanda ada pergerakan yang signifikan. Karena itu kita exit lebih awal. Kemudian sampai dengan pagi, bahkan konsolidasi sampai dengan pergantian hari. Dari sisi kecenderungan, dari sisi tren, kalau kita tarik garis, dari sisi tren kalau kita tarik garis, ini bergerak ke atas ya. Hanya saja di sisi atas dibatasi oleh level yang cukup kuat di sana. Ada beberapa kali market ini mencoba mendekati levelnya tetapi gagal. Ada beberapa kali mendekati levelnya tetapi gagal ya. Kemudian dari sisi harga tertinggi dan terendahnya mulai berkurang ya, kekuatan mulai berkurang sehingga terbentuk seperti ini. Nah, untuk satu hari ke depan, apakah ada potensi untuk bergerak lagi naik ya? Kita akan coba cermati lagi di area terdekatnya ini. Kalau kita lihat high dan low nya mengerucut menuju ke satu arah ya. Kalau kita lihat dari high dan low nya ini mengerucut menjadi atau menuju ke satu arah ya, sehingga posisi
ketika berada di wilayah ini tentu lebih cenderung bergerak ke atas ya, kecenderungan tetap bergerak ke atas. Dari sisi fundamental, apakah nanti malam ada jadwal berita? Kita amati, kita lihat dulu. Di jam 19.30 ada berita yang berdampak cukup besar ya, ada medium dan berdampak besar, ada high impact dan medium impact dengan potensi dan kemungkinan terbesarnya ada dengan kemungkinan terbesarnya emas berpotensi menguat, emas berpotensi melemah, US dollar berpotensi menguat. Ini dari catatan awal, kita melihat dari jadwal data yang ada ya. Tentu tidak bisa serta-merta ini menjadi patokan ya, tidak bisa serta-merta menjadi patokan sebagai catatan bahwa ada news jam 19.30 dampaknya berpotensi turun ya atau sell. Nah biasanya kalau dampaknya turun di awal atau di pagi siang masih akan bergerak naik dulu ya. Ketika mendekati news dirilis, ada kalanya hasil berita ini tidak bisa mengalahkan dari tren yang ada atau bahkan sentimen yang ada di sana. Sehingga nanti untuk membaca pergerakan berita, kita nanti amati di menit-menit terakhir jelang news itu dirilis, sehingga akan lebih terlihat di sana apakah ada petunjuk lebih kuat market bergerak ke bawah atau sebaliknya, mengingat dari sisi kecenderungan yang terdekat ini menuju ke atas. Dari histori yang kita kumpulkan dari mulai pertengahan kemarin, ini mulai berat ini, jadi menjadi catatan kita, menjadi perhatian kita. Ketika dia naik kemudian berat, mulai ditolak, dan bisa juga nanti mulai bergerak ke bawah ya. Kemudian dari potensi yang ada untuk pagi ini, kemana kita menempatkan pending order dulu ya. Arah yang menuju ke atas nanti kita uji di area kuning ini di kisaran 1674. Kita uji dulu apakah mampu melewati atau sebaliknya. Memang kalau kita lihat tentu breakoutnya lebih dekat di atas, tetapi melihat dari histori mencoba berulang kali naik gagal, maka bisa jadi nanti ini akan mulai kembali turun. Di buy stopnya kita tempatkan di 1667 ini kita tempatkan untuk buy stopnya di 1667.89 dengan target nanti mendekati level psikologisnya di 1672 atau bahkan bisa di 1673 dengan kisaran target sekitar 400 hingga 500 pip. Kemudian lepas dari sana kita bisa lihat ya, karena buy ini kalau nanti break di sana kita bisa lihat sisi sebelah kiri apakah nanti ada benturan di sana. Ternyata dari sisi sebelah kiri ada resisten yang kuat di sana, berada di 1681 ya, 1681. Di area ini kita bisa manfaatkan, kita bisa menempatkan pending order kita, sell limitnya di 1681 poin sekian ya. Diingat ini kita manfaatkan koreksi
sedangkan nanti ternyata begitu koreksi berbalik lagi ke atas, maka berlaku risk management ya. Kalau kita sudah entry dan tersentuh ternyata belum sempat kita take profit atau belum sempat kita mengambil keuntungan dari situ, maka tentu berlaku risk management ya. Kita bisa taruh di atas 300 atau 250 untuk pending order berikutnya, atau kita bisa cut loss secara manual ya. Kira-kira batasan kita di harga berapa ya, atau batasan kita di berapa pip ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan sistem yang digunakan masing-masing. Ini tidak harus diikuti ya ketika yang di puncak seperti itu ya, hanya saja untuk perhatian di situ di 1681 ada level yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kehati-hatian kita. Sementara ketika dia bergerak turun, ketika dia tidak mampu melewati puncaknya ya, 1672 1673, maka ada kemungkinan ini mulai berbalik turun, sehingga kita bisa manfaatkan di sana untuk selnya kita tempatkan di bawah. Ada banyak level di sini ya. Di bawah cukup beresiko ya, sangat beresiko karena ada penolakan di sana, sehingga harus hati-hati menempatkan posisi selnya. Karena ini berbenturan dengan support ya, di sebelah kiri ada support. Kalau kita tarik terlalu jauh, tentu peluangnya akan sangat jauh, sehingga kita tempatkan di area yang mungkin berpotensi dan masih bisa kita antisipasi ya. Di sini memang ada level untuk mengujinya ya, tetapi dari pergerakan terakhir lebih cenderung ke bawah, sehingga di sini kita bisa tempatkan untuk sell stopnya ya. Ya, kita bisa tempatkan di sana sell stopnya di 1661 poin sekian ya, 1661 poin sekian. Nah, karena ini berdekatan dengan support ya, hati-hati ketika tersentuh maka berlaku risk management ya. Sekali lagi, ketika tersentuh berlaku risk management ya. Di atas bisa kita antisipasi dengan buy stopnya, atau kita batasi resikonya di 500, atau bahkan kita bisa antisipasi dengan menggunakan recovery yang lain ya. Intinya ketika transaksi yang kita pendingkan tersentuh, maka segera dilakukan batasan resiko, segera dilakukan antisipasi. Lepas dari 1661 ada potensi untuk bergerak jauh lebih kuat lagi hingga mendekati levelnya di sini ya, hingga mendekati levelnya di sini. Sehingga di area ini kita bisa manfaatkan ya koreksi kecilnya. Kita bisa manfaatkan koreksi kecilnya dengan buy limit ya, buy limit di 1650 poin sekian ya, 1650 poin sekian. Tersentuh di posisi limit buy-nya,
maka jangan lupa untuk mengantisipasi dengan sell stop berikutnya ya di jarak 300 250. Oke ya, sesuaikan dengan style kita, atau bahkan kita cukup antisipasi dengan batasan resiko hingga di 1640 ya. Di 1640 kita bisa manfaatkan berikutnya di area dasarnya, kita bisa gunakan buy limit berikutnya di 1640 poin sekian ya, 1640 poin sekian. Sekali lagi, yang kita amati adalah pergerakan-pergerakan terakhirnya. Nanti kita amati bagaimana candle terakhir terbentuk dan kita lakukan evaluasi, kita lakukan analisa ulang apakah candle itu ada pengaruh yang signifikan terhadap candle sebelumnya. Kita perhatikan apakah melewati area pentingnya, sehingga kita nanti bisa menentukan kecenderungan lebih dominan kemana, sementara yang pending order yang cukup jauh meninggalkan pergerakan harga, kita bisa lakukan penyesuaian, kita bisa hapus dan kita sesuaikan dengan kondisi terkininya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Silakan sesuaikan dengan style masing-masing, sesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Yang kita sampaikanlah hanya sebatas pemetaan kecil ya. Ini untuk satu hari ke depan. Kalau cocok silakan disesuaikan, kalau tidak cocok abaikan saja, karena pada dasarnya sistem trading itu kita tidak bisa hanya comot sana comot sini, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.